Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novelina dengan NIM 1913201004 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan dengan judul HIV/AIDS. Pertama-tama kita harus tahu itu apa artinya HIV. H di sini artinya human atau manusia. Kemudian I, imun defisiensi atau penurunan kekebalan. Kemudian V, virus. Lanjut, apa itu AIDS? AIDS di sini accurate. Accurate artinya didapat. I, imun, yaitu kekebalan tubuh. D, defisiensi, menurunnya atau berkurangnya. Kemudian S, sindrom, kumpulan gejala penyakit. Jadi dapat disimpulkan kalau AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Kemudian kelompok mana saja sih yang berisiko HIV/AIDS? Yaitu yang pertama ibu rumah tangga, wanita pekerja seks, homoseksual, balita, kemudian yang terakhir penasun atau pengguna jarum suntik. Lalu apa penyebab dari HIV/AIDS ini? Yang pertama itu demam tinggi hingga mencapai 102 derajat Fahrenheit, sering merasa lelah dan lesu, timbulnya kelenjar getah bening, sakit tenggorokan dan sakit kepala, timbul benjolan-benjolan merah di sekitar tubuh, diare yang berkepanjangan, penurunan berat badan secara drastis, dan yang terakhir infeksi jamur pada kulit dan kerongkongan. Berikut adalah gejala dan akibat dari HIV/AIDS. Kemudian, mengapa sih kita perlu mengenal HIV/AIDS? Alasan kita harus mengenal HIV/AIDS itu yang pertama itu AIDS adalah penyakit berbahaya yang mematikan. Belum ada obat penyembuhnya dan vaksin pencegahannya. Kemudian AIDS dapat menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Masa inkubasinya lama antara 5-10 tahun. Biasanya orang yang memiliki virus HIV/AIDS ini tidak diketahui oleh dirinya sendiri maupun orang lain bahwa dirinya mengidap virus HIV karena dia tampak sehat dan merasa dirinya sehat. Penularan HIV dapat melalui 3. Yang pertama yaitu berhubungan seks bebas. Berhubungan intim baik melalui misfi atau anus dengan pengidap HIV/AIDS dapat menjadikan cara virus HIV ini menyebar. Meski sangat jarang terjadi, HIV juga bisa menular melalui seks oral. Penularan lewat seks oral ini biasanya akan terjadi jika terdapat luka terbuka pada mulut si pengidap. Contohnya seperti sariawan dan gusi berdarah. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik. Jarum suntik yang sama dengan pengidap HIV/AIDS juga bisa membuat kita tertular HIV. Cara penularan ini bisa terjadi jika kita menggunakan obat-obatan yang terlarang melalui jarum suntik atau jarum untuk pembuatan tato yang tidak steril. Kemudian yang terakhir yaitu transfusi darah. Salah satu cara penularan HIV yaitu transfusi darah. Jika kita menerima donor darah dari pengidap HIV, sudah bisa dipastikan kalau kita akan tertular HIV/AIDS. Kemudian HIV tidak menular melalui yang pertama itu gigitan nyamuk, bersalaman atau bersentuhan, pelukan dan ciuman, menggunakan peralatan makan dan minum bersama, tinggal serumah, dan menggunakan jamban yang sama. Lanjut kepada pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama itu pencegahan primer. Di pencegahan primer ini kita menggunakan sistem ABCD, di mana A atau abstinensi yaitu artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi orang yang belum menikah. Kemudian B atau be faithful artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti. Kemudian C atau kondom artinya mencegah penularan HIV dengan memakai kondom bila salah satu pasangan telah terinfeksi HIV. Kemudian yang terakhir D atau drug no artinya dilarang menggunakan jarum suntik. Kemudian pencegahan khusus, yang pertama itu kita dapat konseling dan tes HIV sukarela bagi yang berisiko. Hindari pemakaian peralatan tajam secara bergantian seperti jarum suntik, jarum tato, jarum tindik, dan pisau cukur. Yang terakhir kewaspadaan universal bagi petugas kesehatan seperti menggunakan APD, contohnya sarung tangan, jubah, dan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, dan ketiga penanganan limbah. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih sikap kita terhadap pengidap virus HIV dan penderita AIDS? Yang pertama, kita perlakukan penderita HIV/AIDS secara manusiawi dan bijaksana, serta jangan dikucilkan dari pergaulan. Yang kedua, ajarkan penderita untuk selalu memeriksa diri ke petugas kesehatan.
Yang ketiga, bimbing ke jalan agama, tetap percaya diri dan yakinkan tobatnya diterima Tuhan dan tetap beramal hingga akhir hayatnya. Yang terakhir, selalu memberikan motivasi kepada penderita. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.